di dunia animasi ini, which akhirnya gue rasa Disney juga lagi ketargetir. Karena kan terakhir kerjasama misalnya kayak Disney, Pixar juga Disney seingat gue ya. Ya, gitu kan. Ya mereka kan selalu pingin ada yang pingin disampaikan. Kadang-kadang ada politikalnya, kadang-kadang ada tema tertentu yang sangat Amerika yang mau disampaikan. Gitu. In the end dikalahkan sama Mario yang temanya simple. Oke, semua teman-teman, ya kita udah kedatangan satu narasumber. Gue sebut aja narasumber. Ini teman gue, rekan gue, dan dia memang cukup menggemari dan bahkan menjalani passionnya, sempat menjalani passionnya di dunia games. Dia sempat jadi developer games gitu di Jepang. Nanti paling dia akan kenalan sendiri juga dan akan ceritain juga sedikit tentang dirinya dia. Untuk Bapak Uca, atau kita teman-teman manggilnya Om Uca. Om Uca boleh ya ini dia Om Ucanya udah muncul. Ya Om Ucanya boleh cerita dulu gitu. Kenapa sih mencintai game atau kenapa menyukai menjadi akhirnya bisa terjun sampai jadi developer game gitu. Ya, halo semuanya, Uca di sini. Ya, gua ngedalamin dunia kreatif game sama entertainment sih, bergerak di bidang gitu lah, lompat sana lompat sini. Tapi kalau game ini bermulai awalnya gara-gara ya namanya juga dari kecil ya. Pasti kita dari kecil pernah main game kan. Gitu. Dan kebetulan gue tua ngalamin dari zaman Nintendo. Oh zaman gue soalnya startnya udah Sega yang 93 tuh. Wah udah enak, udah canggih. Gue beneran Nintendo Entertainment System 8 bit bro, yang kotak-kotak kecil itu. Ya karena dari kecil sampai gede suka main game. Akhirnya ya masuk ke dunia kreatif. Kerja industri dari advertising ke komik, akhirnya sempat dulu kerja sama Square Enix di Jepang. Square Enix itu Final Fantasy ya, yang gue paling yang paling terkenal itu Final Fantasy series, saga lah sebutnya lah ya, Final Fantasy saga. Dari dia kan banyak banget ya, Final Fantasy, terus ada ya Kingdom Hearts dan yang lain-lain. Tapi gua kebetulan dulu dapat proyeknya ngerjainnya Front Mission Evolve. Game robot mecha strat. Gue kebetulan sebagai mechanical advisor. Jadi gue ngebantu para desainer untuk ngedesain mekanya kira-kira enaknya gimana lah gitu. Biarkan kan di Jepang kan robot mecha banyak banget ya. Iya. Biar gak enak nih. Takutnya nanti, buat tanduknya kayak gini. Ya mirip Gundam. Sementara kalau dalam industri itu kalau mirip-mirip juga jadi nggak asik ya. Jadi benar-benar harus dipikirin banget. Ya nggak boleh. Jadi harus ada perbedaan yang lumayan lah. Kalaupun mirip, mungkin dimainin di warna atau ya bentuknya otomatis secara siluet bentuk harus sudah beda sih. Gitu. Dulu pernah jadi Square Enix kayak gitu. Akhirnya terakhir lompat ya sekarang sibuk kerja sebagai project manager ngurusin handling komik US. Jadi klien gue ya DC Comics, Marvel, yang kayak gitu. Oke, jadi memang benar-benar si Om Uca ini adalah orang yang mencintai dunia desain, mencintai dunia game, mencintai dunia anime, manga, dan benar-benar mengikuti banget hal-hal itu. Jadi cukup oke lah kalau misalnya kita ajakin untuk jadi narasumber di sesi yang kali ini. Kenapa? Karena kita juga akan membahas tentang anomali. Kita akan ngebahas suatu, kita bilangnya deal breaker lah di sini. Akhirnya superioritasnya Disney, akhirnya superioritasnya suatu kekuatan besar di dunia studio di Amerika berhasil dipatahkan oleh film animasi yang sudah naik tayang 6 hari yang lalu sampai sekarang masih
trending nomor satu. Apalagi kalau bukan The Super Mario Bros. Movie 2023 gitu. Wah, ini seru banget sih, Cak. Jadi karena menurut gua kita sih Bro, udah ini udah masuk ngeliat fenomena ini, bro. Udah fenomena. Kacau ini. Ini di karena emang Amerika emang semua lagi pada emang bener-bener orang ya out of nowhere lah gitu. Kita tahunya kan pasti iya. Disney, kemudian apalagi sih DreamWorks Iya. yang biasa-biasa ngerjain untuk animasi-animasi gitu kan. Iya. Gitu. Kalau nggak salah sih Illumination ya Iya, production house-nya. Illumination. Illumination Ini itu kan yang yang dulu ngerjain Minions. Minions, Ya, 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 ya. Despicable Me, ya kan? Despicable Me gitu. Nanti kita akan bahas tentang si studionya, tapi gue akan lebih nanya dulu buat Oke. dari lu sendiri. Hmm. Kira-kira buat biar teman-teman yang nonton juga sama-sama tahu nih sejarahnya Hmm. Mario Bros tuh kayak gimana sih, Cak? Awal-awal tuh. Oke, awalnya dulu di tahun 78 apa 70-an berapa lah gitu lah. Waktu Oke. Nintendo awalnya berdiri cuman dari perusahaan game kartu, terus mulai berubah jadi ke Game Watch. Dulu awalnya Game Watch. Oke, Karena itu game. yang kecil, kotak-kotak main. Belum ada konsol ya. Hmm. Nah, itu ada Shigeru Miyamoto, dia memang membuat karakter Mario sama Dong awalnya. Jadi dulu awalnya Mario itu nongol di game Donkey Kong. Jadi yang cuma si Mario-nya yang lari-lari, naik-naik ke atas, ada Donkey Kong ngelemparin Nah, barel-barel, dia harus nyelamatin putrinya gitu. dan Sampai akhirnya akhirnya masuk ke tahun putrinya, iya 80. iya. Ya, sampai masuk tahun 80-an, akhirnya baru diciptakan game sendiri, Super Mario Bros. Kan, Super Mario Brothers. Ya, saat itu kan belum ada cerita detail deh, cuman karakter Mario nyelamatin putri di istana ngelawan Bowser. Udah gitu doang kan. Gitu Oke. kan, lawan kura-kura itu kan. Udah gitu Hmm. doang, lompat-lompat, injak-injak. Akhirnya ya itu sukses. Akhirnya dikembangin terus deh sampai sekarang deh gitu. Bahkan sampai orang berani bilang kalau Mana kepikiran zaman dulu. iya, bahkan orang-orang sampai kepikiran kalau kalau Ya. icon terbesarnya Nintendo pada masa itu adalah Super Mario Bros. Gitu. Gitu. Kalau kalau Sampai Sega akhirnya punya banyak ikonnya, Atari punya banyak ikonnya gitu kan. Dia orang taunya Mario katanya awalnya tuh Nintendo itu udah Super Mario Bros. Udah paling top. benar. Jadi dulu tuh Nintendo awalnya Mario, terus sempat ada Zelda, tapi kan Mario lebih dominan ya. Sampai akhirnya semua dikalahin sama Pikachu ya. Setelah Pokemon keluar, nah itu udah lain cerita. Tapi kita gak ngebahas sana. Ya, pokoknya ini Panjang kan gitu. pada masa itu benar-benar yang megang megang tampuk kepemimpinannya itu udah si Mario Bros banget. Mario, sampai dulu kan persaingannya antara Nintendo sama Sega kan Mario lawan Sonic. Iya, Saking dan kuatnya dua bahkan karena karakter karena itu. gue punyanya Sega waktu gue masih kecil, gue punya Sega. Sampai akhirnya gue harus ganti-gantian gitu, temen gue yang pada mau main Sonic, ntar dia main ke rumah gue. Gue yang mau main Super Mario Bros mainnya ke tempat teman gue gitu yang pada main Nintendo. Hmm. Ingat banget itu yang harus kasetnya ditiup dulu buat bisa nyala. Iya, di situ. Gitu. Gitu. Ya Nah, berkembang dari situ terusan deh benar. sampai sekarang. Hmm. Pada masa itu apa yang bikin orang akhirnya bisa ngerasa, dan ini game unik, ini game asik sih, gitu. Karena kesulitannya kah, atau karena storyline-nya, atau karena Story jelas gameplay? tidak ya, karena emang belum ada cerita detail era zaman itu ya. Gak ada cerita. Gak ada, pokoknya lo cuma jalan, Tapi bunuh sampai ambil bendera, iya, udah selesai gitu. iya, nyelamatin putri udah beres Temenin gitu. putri, bener. Nah, cuman mungkin yang buat orang nagih, ok- eh, mungkin oke tingkat kesulitan, ya lumayan sulit loh. Lo coba main Mario Bros yang sekarang deh. Yang dulu lo main lagi sekarang susah lagi bro. Lo lompat-lompat ke toel sekali mati. Iya, iya, Gitu. iya, Terus iya. eh, dia kan nggak ada continue ya seingat gue. Apa Nah, lupa gue. Pokoknya zaman itu bener-bener kan kalau udah lo dapat mati berapa dan nyawa, nyawanya dah habis, jalan pulang gitu. lagi, gitu. Tapi yang gue rasa yang buat fenomena karena dia yang pertama.
gitu. Dia pertama di Nintendo Entertainment System, Mario itu yang pertama booming dan go internasional sampai ke Nah, tempat-tempat lain kan. Itu yang buat jadi ya orang-orang ketagihan. Belum lagi ya akhirnya zaman dulu berkembangnya juga ya sebenarnya lumayan ketolong sih gara-gara ada bajakan juga ya. Jadi orang tahu Mario Bros. ya, bener 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 Iya, bener gitu. gue bilang Nanti sih gitu sih. nanti tuh gue akan ngirimin lo eh akan coba nge-share screen gitu, akan coba nge-share screen Ya. dari ada data-data yang coba tadi gue Hmm. kumpulin. Itu seru sih gitu kalau misalnya buat nunjukin bahwa ternyata perkembangannya Super Mario Bros. Sendiri sekarang ini juga bisa mempengaruhi beberapa perkembangan industri di sekitarnya gitu. Tapi balik lagi ke yang Hmm. tadi, sedikit lagi. Ya, ya. Apa yang paling lo ingat ketika lo main Super Mario Bros? Kita ngomongin memorable soalnya. Kita ngomongin bener-bener Oh. tersimpan banget di pikiran, di benak lo gitu. Apa yang paling bener-bener lo Mungkin kalau dibilang gini ya, karena gue ngikutin hampir semua ya. Jadi hmm, perkembangannya dari Mario Bros dari Nintendo sampai dia lompat Nintendo Entertainment System, terus naik sampai ada konsol Super NES dan yang lain-lain seterusnya lah, ya, sampai ke zaman sekarang ke Switch. Title Mario itu udah berkembang jauh. Dia cuma dari ceritanya yang cukup putri sampai hmm, ada side 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 game lah ya. Ada cerita-cerita lagi yang mau itu Paper Mario, Mario RPG, Mario apa kart ya yang kart, racing kan Mario Kart ada. bahkan sekarang. Eh, ya kan ada Mario Kart. Wah, banyak banget deh. Nah, itu karena karakter ini dikembangin. Terus ditambah lagi juga pengembangan dari game-game Mario ini berkembang ke banyak macam hal, gak cuman dia platforming lari lompat ya gitu. Dan Nintendo hebatnya konsisten gitu. Dia Nah, konsisten tiap tahun ada, tiap berapa tahun Mario 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 kayak ngingetin kita lagi ya. Jadi orang mungkin cinta sama karakter sama development dunia itu semua gitu. Meskipun sebenarnya cerita sama aja kan, Mario lawan Koopa, Mario lawan Koopa, udah gitu lawan karena Bowser masalahnya gitu. kalau misalnya lo bikin lagi secara konsisten, yang tadinya target market lo adalah anak-anak, dia kan udah jadi remaja, yang remaja udah jadi dewasa. Tapi ketika lo ingetin lagi, akan ada lagi target market yang baru. Akan ada lagi anak-anak yang mencintai Mario. Akan ada lagi remaja yang mencintai Mario. Itu yang keren berarti ya. Konsistensi ya, Cak ya. Iya, karena ditambah juga sekarang gini yang dulu suka air tua, sekarang udah punya anak, pasti ngajarin anaknya untuk suka Mario Ya, gitu. gitu kan. Jadi perkembangannya luas gitu. Itu teknik yang dari dulu Nintendo pakai. Mereka tidak seperti Sony atau Xbox atau lain-lain yang ngejar foto realistik, canggih, tren, up to date enggak. Mereka emang ngejar target pasar yang sudah pasti family, kanak-kanakan, dan emang mereka ngejar play safe dan yaudah begitu-begitu aja diulang. Tapi the formula it works karena di Jepang sendiri mungkin udah bisa dibilang tuh kayak Mario itu udah kayak udah kayak cult sendiri kali, udah kayak agama kali, fansnya Iya, banyak iya, iya, banget iya, di iya, iya, sana. iya. Kalaupun belum sampai agama, Lo di mana sekte lagi? kali ya. Sekte itu udah harus tuh. Sektenya Mario Bros. Iya, udah kayak gitu kali Iya, 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 iya. bercanda gua karena di kapan lagi lo lihat ada Mario ada Universal Studio-nya, ada land-nya sendiri gitu kan. Lo lihat Sega nggak ada gitu kan, yang lain nggak ada. Mario Iya, udah ada gitu, udah bisa kategori menyayangkan, udah mau kayak Disney World, iya. Sampai sebegitu Disneyland kuatnya itu kekuatannya itu Mario sudah Bros cepet. tuh. Iya. Udah kuat banget dia. Padahal kalau dipikir-pikir kan ini kan tukang ledeng ya, Hmm. tukang ledeng masuk isekai pindah Isekai ya. Tukang ledeng. dunia kelas gitu. Mushroom lagi. Nah, Gue ini sih guys. pertanyaan Gitu. selanjutnya nih, Cak. Ya emang Eh, susah, dia udah menang di umur dan berjalannya waktu konsistennya ini sih. Gue bilang gitu. benar-benar. Udah fenomenal. Kalau misalnya kita ngomongin game changer, apakah ini akan jadi game changer untuk industri animasi ke depannya?
terutama untuk film anak dan Gua keluarga. bilang iya, karena gini, kasus film Super Mario Brothers ini ya, Mm-mm. gitu. Nggak ada yang prediksi dikarenakan Illumination yang selalu buat film anak-anak, kita tahu seperti itu, Minion, ya kan, Despicable Me. Ya. Terus juga yang film Mario Bros ini, direkturnya itu yang buat Teen Titans Go. Film kartunnya dari DC Warner Teen Titans Go itu kan bocor lucu-lucuan lah, fun doang. Jadi There's kalau untuk Teen nothing Titans tuh new mereka about the nggak mau formula. terlalu dewasa, tapi yang masih bodor-bodornya, bocor-bocornya masih ada lah ya. Ya. Iya, yang membuat ya remaja anak-anak aja udah simple kayak gitu. Ya director kayak gini mana kedengeran kan buat Ya. TV seri tiba-tiba buat film bioskop Mario Bros tato booming. Terus sekarang ngalahin Disney. Kan semua Minimal, orang pusing minimal, ya. minimal di CV itu dia bisa nulis. Gue bikin film yang bisa ngalahin Frozen 2. Nah, iya. Udah susah itu. Terus laku langsung CV-nya itu. Ah, iya. Nih gue lagi lihat kiriman lo nih gue lagi lihat kan. Ya kan Nah, grossnya udah berapa? ini gue share screen aja, Cak. Gue share screen biar nanti juga teman-teman bisa Oke, ngeliat oke, juga. oke, oke, oke. Oke, Gitu. kita coba share screen. Karena kan 2 minggu yang lalu lagi rame John Wick ya, ingat gua 2 minggu yang lalu. Ya, udah kelihatan belum, Cak? Ya, kelihatan. Oke, mari kita. Ini data semalam. Jadi gue ngambil data semalam, hari ini belum update lagi. Masih still nomor 1 di Super Mario Bros. Minggu lalu tuh lagi booming banget masalah John Wick. Tapi kelihatan banget total grossnya aja udah kalah. John Wick 18 hari, baru 148 juta US. The Super Mario Bros. Dia baru 6 hari, 224. Ini kita bahas cuma datanya yang di US. Blockbuster, box Kita office ngomong internasional ya. di US. Kalau the whole world, seluruh dunia, per tanggal 11 itu dia 377 juta US. Tapi ini kita nggak bahas yang di Amerikanya dulu aja, karena kita nggak bahas dari sumbernya si box office. Baru 6 hari 224 juta, John Wick 18 hari 148 juta, Creed 3 39 hari 153, Shazam 25 hari 56 juta. Oke, Avatar still standing 116 hari 682, tapi kan dia jatuhnya bukan animasi tapi live action with CGI kan. Live ya. Gitu. Terakhir juga di bawah kalau mau ngomongin animasi, Puss in the Boots 111 hari 185 juta, belum bisa ngejar juga. Gitu. Jadi ya Puss in the Boots ya terakhir animasi ya. Ya, Puss in the Boots Last Wish 111 hari udah standing di box office juga kebalap dari 6 harinya Super Mario Bros. Makanya gue bilang Puss in the Boots itu Universal ya atau Universal Studio. Nah, terus abis itu Mario juga Avatar Universal Disney. dipegang ya. Jadi benar-benar banyak banget yang kesenggol nih, banyak banget yang kecolek. Studio-studio besarnya yang ngomongin masalah animasi kayak gini. 6 hari 224. Yang serunya lagi, bawah-bawahnya dia contohnya Dungeons and Dragons, John Wick. Itu kan dia masih pakai computerized yang cukup canggih, studionya gede-gede banget. Bahkan John Wick gitu. Lawannya adalah Super Mario Bros. Dia modalnya approximately cuman 100 juta US. Satu Mario Bros. Ya, Mario Bros itu modalnya cuma sekitar 100 juta US. Cuannya 377, berarti net profitnya dari semalam the whole world itu udah 277 juta. Dan still counting. Kita masih naik ya. Kita benar-benar nungguin nih sampai kapan nih posisinya akan bertengger di nomor 1. Apalagi kalau benar-benar orang-orang terus menggembar-gemborin kayak gini, pasti makin banyak yang penasaran, mau naikin terus. Memang nggak sampai sebanyak Avengers waktu itu kan, sampai dia bikin ada yang namanya teater subuh, teater pagi jam 2 dan segala macam. Nggak perlu sampai berstudio-studio. Tapi lo bayangin kalau misalnya ternyata nggak banyak studionya, nggak sampai penuh studionya, 4-5 studio dibuka untuk Mario Bros.
Tapi ternyata total gross-nya itu bisa sampai gede banget. 6 hari 224 juta US itu gede. Dan semoga sih dia Ini masih udah bisa bertahan, ngaco sih. masih bisa bertahan seminggu 2 minggu lagi lah. Supaya makin banyak orang Bro, yang ini bisa. Mario Bros ini kalau gue hitung-hitung, kalau lo ngomong kayak gitu, itu sama aja profit yang dilakukan sama Marvel dari 3 film terakhir. Ah. Dua film deh, 2 film Marvel terakhir itu profit ya, satu Mario Bros. Itu ada tuh nongkrong di nomor di nomor berapa nih? 15 apa 13 tuh. Ant-Man and the Wasp. 212 juta itu 53 hari nongkrongnya. Dia 53 hari. 520 Heeh, teater. Bayangin heeh. Super Mario Bros 4.343 teater yang masih masih nayangin sampai sekarang. Jadi kalau orang bilang si Disney masih punya kekuatan buat masih naikin dong Ant-Man gua, masih naikin dong apa namanya Hmm. Avatar gue, atau Universal masih naikin dong Puss in Boots gua, masih beberapa teater masih ada yang nayangin. Tapi lo bayangin Hmm. 4.343 teater jebret semua masih bener-bener jagain nayanginnya Super Mario Bros. Dan biasanya kan kalau kalau untuk Marvel dia biasanya tayangnya di luar dulu baru di kita. Kalau ini Iya, Super iya. Mario Bros dia tayang dulu di US, malamnya baru paginya di Asia gitu kan. Tapi tetap aja Ya, di kita. nggak ngalahin nggak ngalahin bisa ngalahin dari studio-studio yang lain gitu. Jadi Dan lucunya uh, asal asal lo tahu aja ya. Kalau di film terakhir kan Nintendo ya, kerja sama Nintendo sama Hollywood Film. Yang mereka lumayan sukses itu mungkin Detektif Pikachu, oh itu ya seru, kan? itu seru, Tapi itu itu gue film nonton, orang, seru banget, ya nangis. kan? Fun Iya, kan? iya. Mm-mm. Ya, nah itu sukses ya, bisa dibilang sukses. Tapi nggak fenomenal kayak gini gitu. Padahal orang mikir Pikachu itu secara karakter, secara IP, Pokemon itu di atas Mario. Fansnya kan Iya, iya. bilang kan Pokemon itu lebih sukses. Tapi ya semua orang pusing hari hari ini ya karena ya semua dikalahin sama tukang ledeng. Mau lo bikin plotnya kayak gimana, mau lo keluar angkasa, mau lo yang akhirnya ngarahin monster apa segala macam, kalah semuanya. Cuman sama tukang ledeng. Kalah dan Ini ceritanya benar juga benar tagline-nya simpel. hari ini studio-studio besar dikalahin sama tukang ledeng, bener gitu. Iya. Seru, seru, Tukang seru. ledeng yang nyasar, yang nyelamatin putri udah. Ya kalau di film ini ada plot twist lagi lah, dan dibedain dikit, cuman ya ya udahlah, silakan nonton lah. Ya, kita nggak bisa share supaya teman-teman yang masih belum nonton benar-benar terpacu harus nonton. Gue mau nonton, gue mesti nonton. Oke, Cak, dua pertanyaan terakhir, Cak nih, biar Mm-mm. kita nggak panjang-panjang lagi. Ya, oke. Gini, lo kan juga benar-benar pengamat, Santai-santai. juga pelaku di industri entertainment kayak gini. Kalau misalnya berarti kalau misalnya gue bilang Ya, kalau ternyata orang lebih senang yang simple. Orang lebih seneng yang nggak terlalu banyak plotnya, yang benar bikin pusing, yang bertele-tele segala macam. Gue mau nanya sama lo, Cak. Kira-kira menurut lo sekarang mm. dengan kondisi yang sekarang gini, yang udah terkotak-kotakan, Marvel maunya gini, DC maunya gini, Universal atau studio-studio yang lain, geng-gengannya Shrek dan segala macam itu maunya begini, gitu. Terus habis itu tren Mm. yang sekarang tuh lagi kayak gimana sih, Cak, di film animasi? Atau orang tuh pasar tuh lagi pengennya yang kayak gimana? Ngomong animasi ya. Loh, Kalau gue ini animasi. bilang Kita ngomongin animasi mungkin dulu aja. Kita ngomongin orang animasi. bilang di animasi. Animasi aja, jangan simple. Gue bilang mungkin orang lagi bosen aja kali dengan tren yang ada. Hmm. Kalau gue ngeliat ya dari Mario Bros ini ya, gua ambil. Jadi trennya misalnya mau ngarai kemana, ada cerita apa, plot twist apa dan yang lain-lain. Kayaknya in the end, uh, simpelnya dan gak ada aneh-anehnya Mario Bros ini yang buat sukses. Intinya adalah family, animasi, simple, duduk, enjoy, dan full entertainment. Udah gitu aja. Dan fun. Dari dulu kan juga Illumination buat Minion deh. Minion yang mereka jual apa sih dari dulu Minion gayanya. Ya kan? Pasti kan Hmm. kebanyakan kalau Minion yang dijual gue cuman cute-nya, lucunya kan. Ya kan? Dia cuman banana, banana, banana. Oh, dia cebol-cebol, gerak-gerak apa segala macam gitu. Tapi dengan Cepet. kulitnya dan kebodohan-kebodohannya mereka itu jadi laku di market, Cak. Jadi laku lah orang Minion itu dulu mainan McDonald-nya sampai sukses. Sampai McDonald Singapura kehabisan.
sus, makhluk apa kuning kecil gitu kan, gitu. Nah ini terulang sama sama Mario Bros ya. Jadi gue bilang di dunia animasi ini, which akhirnya gue rasa Disney juga lagi ketargetir. Hmm. Karena kan terakhir-terakhir kerjasama misalnya kayak Disney, Pixar juga Disney seingat gue ya, Ya, gitu kan. Disney. Ya mereka kan selalu pingin ada yang pingin disampaikan. Kadang-kadang ada politikalnya, kadang-kadang ada tema Hmm. tertentu yang sangat Amerika yang mau disampaikan. Gitu. In the end dikalahkan sama Mario yang temanya simple, benar-benar simple. Pesan yang mau disampaikan sebagai buat kalangan anak-anak dan orang tua itu cuman konsep-konsep kayak family, brothers, ya Iya. kan, good guy, bad guy, hal-hal yang kayak gitu-gitu. Jadi ini kayaknya pukulan keras buat Hollywood lah, gue bilang. Di dunia Hmm. animasi kayak mereka, kok kita kalah sama yang cetek ya? Tapi yang cetek ini it works. Dan kebetulan mungkin pakai Mario, gitu aja sih. Jadi gue rasa akan mempengaruhi banyak hal loh nanti ke animasi ke depan. Gitu Ya, ya. sih. Dan Karena semoga secara aja teknologi dengan juga, si secara Super Mario ini hmm, ngebuka gebrakan, dengan si Super Mario ini hmm, ngebuka gebrakan, ini juga bisa diikutin sama studio-studio yang lainnya bahwa oh ternyata bukan cuman eh, kekuatan superpowernya Marvel atau DC Comic aja yang benar-benar bisa booming. Kebukti tadi kalau DC-nya Shazam 52 juta doang gitu. Marvel iya. Ant-Man pun masih kalah sama si Super Mario Bros ini. Jadi ya semoga lah ke depan Dan masih banyak studio-studio yang oke lah yang mau angkat topik-topik yang cukup simpel tapi orang suka. Ya, gue rasa ini juga sebagai karena penutup. masyarakat juga bosen. Benar, 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 Gitu. benar, benar. Tambahan Eh, aja, tambahan hmm, dikit, masyarakat mungkin bosen karena udah terlalu banyak film superhero atau film yang bertema kayak gitu terus. Tiba-tiba ada Mario yang ceritanya simple, jadi fresh lagi bagi mereka. Gue bilang gitu. benar. Sebenarnya ini Hmm. juga superhero, Cak, karena lo menyelamatkan Princess Peach pada cerita-cerita yang lain ya. Gue nggak bilang di cerita yang ini, biar teman-teman nonton sendiri. Gitu. Ya. Kalau kalau cerita Hmm. awalnya Super Mario Bros itu kan dia gampang, simple. Dia berusaha menyelamatin Princess Peach dan ngalahin Koopa. Udah titik. Ya. Kalau kalau konsepnya superhero itu lo ada jagoan, lo ada korban, lo ada musuhnya, ada antagonisnya, selesai. Tapi mungkin dibikin sesimpel Simpelnya. itu. Jadi orang juga nggak bete, Hmm. nggak nunggu-nunggu ini sebenarnya yang salah siapa, yang salah siapa, yang gimana 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 gitu. Jadi ya semoga lah Cak, Iya. semoga ke depannya. Cak ini sebagai Semoga. penutup dari gue karena Oke. kita juga mau balik ke kesibukan kita masing-masing. Gue coba share screen Yuk. satu lagi. Ini ada yang seru nih Hmm. Cak. Ini ada yang seru gitu. Jadi sebentar gue share screen. Ya. Oke. Apa Kelihatan nih? nggak, Cak? Kelihatan, kelihatan. Ini Nintendo yang di US. Oke. Kalau ini Nintendo yang di Jepang. Oke. Jadi lo bayangin sekarang nih posisinya di US dia nggak terlalu terpengaruh. Tapi since tanggal 5, mana tanggal 5? Nah, since tanggal 5 di waktu dia Oke. peluncuran di 5.217 sahamnya. Sekarang di Hmm. 5.466 naik 200 perak atau sekitar 4% dalam waktu seminggu. Dan gua nggak tahu ini gara-gara dorongan atau boosteran dari The Super Mario Bros atau enggak. Tapi lagi-lagi kalau misalnya valuasi saham itu kan karena kita channelnya adalah bicara investasi, jadi boleh ya Cak, gue Hmm. nyambung-nyambungin sedikit ke sini Ya, Cak, nggak buat apa-apa. kamu juga biar bisa sekalian Jangan. pelajarin juga. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau lihat ternyata fundamental suatu perusahaan atau ternyata suatu kekuatan dari perusahaan itu bisa mendorong juga untuk kenaikan harga sahamnya. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas. Kalaupun dengan adanya penjualan dari filmnya, dia juga akan tingkatin merchandise-nya. Uca bilang sendiri dia udah punya amusement park-nya sendiri ya, Cak, di Jepang ya, Cak. Untuk Iya, Super ya. Mario Bros-nya. Hmm. Itu akan tingkatin penjualannya juga. Itu juga bisa meningkatkan penjualan gamenya, konsolnya, dan berbagai macam penunjang-penunjang gamenya. Makanya ketika kita lihat di Amerika nggak terlalu banyak bergerak, tapi di Jepang dalam waktu 5 hari naik sekitar 4-5%
untuk saham Nintendo ini asik banget gitu. Ini Jadi gokil juga sih, hitungan hari ya naik ya. hitungan hari. Dia baru persis banget seminggu dari hari ini. Dari tanggal 5 ke tanggal 12, 7 hari itu baru hari ini. Dan market Wow. juga udah tutup sih hari ini. Jadi ini udah close-nya Jepang 5466 hari ini. Ya kita nggak tahu lagi besok bagaimana pergerakannya. Semoga semakin tingginya penjualan dari tiketnya si moviesnya Super Mario Bros. Dia bisa uh, semakin bagus juga untuk dari shares-nya. Oke, Iya. nah, kalau misalnya gue mesti minta closing statement dari lu terkait dengan Ya. film animasi atau misalnya terkait juga dengan dunia games atau buat teman-teman lah yang lagi pada nonton sekarang nih, apapun yang lo mau Hmm. sampaikan sebagai former developer game atau sebagai ilustrator atau sebagai orang yang mencintai dunia kartun, dunia anim, dunia game, monggo Cak, silahkan Cak. Lo mau ngomong apapun. Ya paling kalau dari gua paling kalau lo emang cinta atau sayang emang suka IP atau produk atau apapun. Paling saran gue cuma dukung lewat jalan yang bener aja. Jadi emang dukung industrinya, dukung mereka gitu. Ya beli gamenya, nonton filmnya yang original udah gitu aja. Nonton aja ke bios, paling gitu. Itu Ya, ngebantu ya. orang-orang yang kerja di dunia itu. Oke, teman-teman udah dengar Gitu sendiri aja sih. dari pelaku industrinya. Please, kalau bisa beli yang original, nonton filmnya di bioskop, beli gamenya sesuai dengan tempat dan lokasi yang proper, dengan cara yang proper, supaya untuk mendukung para pelaku industrinya juga, supaya mereka semakin tertarik, tertantang untuk bikin-bikin game-game atau film-film yang semenarik ini lagi. Dan semoga juga Iya. kedepannya jadi makin juga kita semakin terpuaskan. Udah bosan kan dengan film-film superhero yang terlalu menjelimet, kita kasih nih penggantinya atau kelanjutannya dari Super Mario Bros. Mungkin apa lagi nanti gitu. Tapi yang dibikin sesimpel itu gitu. Dan seru-seru. Tadi kita udah bahas juga detektif Pikachu, itu juga cukup simpel tapi story-nya kena banget dan uh, ya banyak hal-hal yang bisa diambil buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton gitu. Dan Mm-mm. kalau misalnya nanti teman-teman mau ngebahas lagi hal-hal yang berbau dengan dunia games atau dunia animasi atau dunia-dunia yang berbau Jepang ataupun tentang ilustrator terkait juga dengan Marvel dan DC, boleh silakan tulis di kolom di bawah ini. Nanti gue tinggal coba bikin waktu lagi sama Om Uca. Siapa tahu kita bisa bikin sesi Ya, jawab ngobrol-ngobrol sore-sore kayak gini lagi. Ya, oke. pasti. Om Uca, thank you banget Oke, waktunya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama-sama. di kemudian Thank hari. you, bro. Thank you, Sampai ketemu dadah. lagi.